Makasih Bang Karni. Apakah ada pertanyaan spesifik atau saya boleh Boleh dari explore beberapa argumen? argumen-argumen tadi. Jadi saya tentu saja nanti ingin menjelaskan soal hak angket. Tapi saya sebelum sampai ke sana ingin membongkar dulu paling tidak nih dua pemikiran yang menurut saya jangan kita bawa-bawa sebagai sesuatu kebenaran karena memang harus dikritik. Jadi kita namakan saja ini myth busting gitu ya. Karena memang ada hal-hal yang banyak dikemukakan, banyak dinarasikan dan saya khawatir nanti jadi sebuah kepercayaan di kalangan masyarakat. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah kita akan hari-hari ini terutama cenderung memahami demokrasi sebagai angka, sebagai kuantitas. Dan dalam arti begini, kita sekarang memperdebatkan persoalan perolehan suara dan lain sebagainya yang tentu saja ada penjelasan metodologisnya dan saya sendiri sebagai peneliti dan dosen juga percaya pada metodologi quick count. Tapi metodologi itu semua maupun sistem yang merekam perolehan suara dan lain sebagainya dengan berbagai catatan kaki seperti yang tadi sudah kita bahas juga tidak akan bisa menangkap mengapa angka itu sampai pada angka yang terekam itu. Dalam arti yang ingin saya katakan adalah juga jangan kemudian atas nama kelancaran pemilu, atas nama menghormati proses, atas nama menjaga suatu iklim bernegara yang kondusif dan lain sebagainya. Kemudian kita tidak memahami demokrasi sebagai sesuatu yang sifatnya substantif. Jadi kalau dikatakan tadi bicara soal kualitas demokrasi, jangan ditukar dengan kuantitas perolehan suara. Kualitas demokrasi juga harus berbicara soal apakah ada hal-hal yang dilakukan dalam konteks kebijakan yang bisa membuat suara-suara itu mencapai apa yang sekarang sedang diukur oleh sebuah sistem di KPU. Apa yang saya maksud dengan kebijakan-kebijakan itu? Sebenarnya beberapa sudah dibahas tadi. Misalnya bagaimana persoalan yang dialami oleh aparatur pemerintahan di tingkat paling bawah antara lain kepala desa untuk instruksi-instruksi tertentu ketika hari pencoblosan. Kemudian misalnya kedua mesti dicek lagi dan itulah nanti kita akan sampai pada pembicaraan soal hak angket. Mengapa dan justifikasi apa dan landasan hukum apa yang membuat alokasi untuk bantuan sosial, wewenang untuk memberikan, mengalokasikan dan wewenang mengelola bantuan sosial pada umumnya itu tiba-tiba berpindah yang juga bisa kita lihat kaitannya dengan keterkaitan menteri-menteri terkait dengan paslon yang didukung oleh kepala pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang kedua, bansos ya, yang secara teoritik kalau misalnya kita mau berdebat nih sekarang, tadi beberapa kali ada masih meragukan persoalan itu. Baik, kita bisa berdebat. Nah, tapi kan tempatnya yang paling layak dan justru paling bisa dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat adalah di DPR. Dan itulah nanti gunanya hak angket. Jadi kita jangan saling besar-besaran suara untuk membangun narasi mana yang benar, mana yang salah dulu. Biarkan warga mendapatkan haknya melalui wakil-wakilnya di DPR untuk mendapatkan kejelasan-kejelasan soal itu. Kemudian ada indikasi yang berikutnya, yang ketiga, selain soal bansos tadi misalnya, persoalan bagaimana penggunaan juga dan ini tentu saja sifatnya masih dugaan karena itulah penyelidikan secara politik diperlukan gitu. Jadi ada dugaan misalnya penggunaan aparatur atau aparatur negara TNI dan Polri misalnya dalam melakukan
berbagai upaya yang terkait dengan urusan kepemiluan yang di luar kewenangannya. Kalau di luar kewenangannya menjaga keamanan ya tentu saja itu sesuai dengan wewenang mereka dalam konstitusi. Tapi yang kita bicarakan adalah soal-soal lain yang juga sudah dengan mudahnya sekarang direkam dan disebarkan oleh masyarakat luas. Apakah ini pasti betul? Saya juga harus bilang belum tentu. Makanya saya tegaskan ini dugaan. Dan dugaan ini yang harus di-clear-kan. Jangan sampai kita punya catatan sejarah, mungkin anak cucu kita tahun 2060 nanti bilang dahulu kala pada pemilu 2024 ada catatan-catatan seperti ini, tapi kita tidak pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Semua hanya berlomba-lomba bersuara di media sosial ataupun di dalam talk show seperti ini. Nah, jadi hal-hal itu yang kita harus angkat untuk menjaga kualitas demokrasi. Bukan sekedar oke, kita nurut aja. Aturan mainnya adalah kita tunggu si rekapnya, kita percaya sajalah karena sudah ada secara peraturan perundang-undangan ada KPU dan kemudian meminggirkan dugaan-dugaan yang sah-sah saja dalam sebuah negara demokrasi atas nama kedamaian dan ketenangan dalam pemilu. Itu bukan kualitas demokrasi, itu bukan demokrasi yang berkualitas. Itu adalah demokrasi yang dibuat-buat. Nah itu satu tuh myth busting yang pertama yang saya kira kita harus tegaskan terlebih dulu. Oke, sebelum masuk ke yang kedua saya mau nanya ini, yang penting ini. Fakta-faktanya ada nggak? Tadi kan sudah dibilang duga. Makanya saya bilang dugaan dan ini yang akan mengantarkan kita pada hak angket nantinya. Oke. Saya mau tambahin sedikit 1 menit Pak ya. Yang pertama kalau itu pemerintah. Ya. Menteri dari koalisi 1 dan 3 itu semuanya hampir 14. 14 orang ya. Kalau Pak Prabowo itu menterinya cuma 6. Oke, hubungannya dengan apa yang saya sampaikan? Ada anggaran. 300 triliun mereka pakai. Itu nanti kita Kalau cek Pak dalam Prabowo, hak angket. Saya kira ruangannya bukan dulu, di sini. Dengar dulu. Pak Prabowo 147 triliun. Yaitu Kementerian Pertahanan 139 triliun ditambah dengan Menko Perekonomian, terus olahraga dan investasi. Itu kurang lebih 2-3 triliunan kecil. Jadi Ini maksud Anda bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang ada menterinya. Sesuai dengan undang-undang, mereka adalah pengguna anggaran, you know. I know, Ya. tapi Anda nggak nyambung. Pengguna anggaran sebagai Bung, anggota partai. Anda itu yang nggak masuk nyambung. Kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan. Nggak bisa Pak. Nomenklatur anggaran ada, paham nggak APBN? Siapa pengguna presiden? Loh, Enggak, penggunaan anggaran nomenklatur itu ada aturannya Pak, bukan kayak duit di kantongmu. Kamu kerja di pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga. Bisa nggak ada ambil uang yang ada di bank? Artinya Kalau di tempatmu mungkin bisa. Kalau di tempat lain penggunaan anggaran Presiden- ada proses, paham nggak? Ada audit, ada inspektorat. Tahu kewenangan kementerian. Kalau emang Risma bisa diperintah Jokowi. Bisa dong. Presiden, kan kepala pemerintah. kepala Tapi pemerintahan. kan dia yang tanda tangan pengguna anggarannya. Loh, KPA-nya. Anda tahu nggak kemarin prosesnya? Penyaluran sembako, ya non BLT itu oleh Badan Pangan Nasional langsung dibawa kendali Presiden. Anda tahu? Badan Pangan Nasional siapa kepalanya? PA-nya siapa? Hubungannya Ya, apa makanya. dulu nih? Jadi, kita Jadi- relevan. Bukan Jadi Anda itu begini, nanya jangan apa keluar sih? Kalau semua menyalahkan kepada Pak Jokowi itu tidak benar bahwa Ini sedang ngomong ada apa sih Anda ini? menteri, ada 15 menteri. Hubungannya apa? Kader 01 dan 03. Hubungannya apa? Anda mau bilang mereka korupsi menggunakan Excessive- APBN? Gini ya, excessive Enggak, power. selesaikan dulu Yang pertanyaan namanya Anda. Power. Yang Apakah Anda menuduh ya, bahwa menteri-menteri itu menggunakan APBN untuk pemilu? berpotensi, Loh. berpotensi.
Berpotensi. Ya kalau gitu kita angket Pak. Potensial. Ya kita angket. Potensial. Ya, dan ukur juga menteri-menteri dari partai yang lain. Tapi itu bukan topik yang kita bahas. Iya, bukan topik. Anda minum kopi dulu lah. Kurang ngopi Anda. Iya, jadi iya. Oh, tapi begini, saya mau luruskan juga. Kalau menang kalah dalam debat itu ukurannya adalah keras-kerasan suara dan banyak-banyakan ngomong, keliru juga sih. Karena kita harus fokus pada substansinya apa. Jadi harus relevan sebenarnya semua pernyataan itu. Nah, jadi sekalian saya ingin soal keduanya sebenarnya juga untuk membantah sebuah cara pandang yang menyesatkan sekali kalau kemudian nggak ada yang bantah. Tadi dikatakan oleh Pak Pigai bahwa kalau Anda nggak setuju dengan ini semua, keluar aja ke negara lain. Oh nggak bisa. Dalam demokrasi bukan seperti itu. Sebenarnya sangat disayangkan sebagai seorang yang mengerti HAM. Sebagai orang yang mengerti HAM, kan harusnya juga paham bahwa kebebasan berpendapat itu juga bagian penting. Bahkan penting sekali dalam demokrasi. Saya menyatakan bukan tidak setuju. Tidak taat hukum. Tidak taat hukum. Ya, Baik. taat. Jadi semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini, Pak. Hah? Apakah masyarakat Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua, dari Indonesia? Bukan pilihan disobedience. Lah bukan, tadi kan omongan Anda kalau Anda tidak setuju keluarlah dari negara ini. Bikin negara sendiri. Kita hasilkan. Loh, tidak percaya itu juga hak asasi, Pak. Pada proses hukum yang sudah ada. Tidak percaya juga hak asasi. Anda orang HAM gimana sih? Ya, Anda sudah. Kan orang kalau tidak setuju boleh, Pak. Yang tidak boleh melanggar hukum. Tidak percaya itu hak asasi manusia. Anda ini komisioner HAM tapi nggak paham. Bingung. Iya. Mari kita buat Kok diskusi Anda ini. ngajarin sih? Pak. Bukan cuma Anda aja yang tahu soal HAM, Pak. Saya juga pernah ke Kanada, ke Inggris bicara HAM, saya lama di Walhi, Pak. Jadi jangan terlalu sombong. Memang kamu terkenal sebagai. Ya, bukan soal itu. Tapi Anda tadi sebagai seorang komisioner HAM itu ngawur. Karena Anda bilang kalau nggak setuju dengan ini, bikin negara sendiri atau keluar. Memangnya orang nggak boleh berbeda sama kekuasaan, sama pemerintah, sama hukum. Yang tidak boleh melanggar hukum, Pak. Bukan tidak percaya pada hukum. Anda mau memenjarakan pikiran, which is the very base of human rights. Oke. Kayaknya. Oke, jangan jauh-jauh lagi. Saya lanjutkan ya, karena saya ingin membuat diskusi ini lebih fokus dan tidak kemana-mana dan tidak asal potong. Karena walaupun kelihatannya keren untuk memotong-potong, tapi kan diskusinya harus fokus gitu. Jadi kita balik dong ke persoalan sebenarnya. Ini kita lagi membicarakan soal pemilu. Kalau jadi yang menurut saya diskusi kita, apalagi Bang Karni yang saya kira tentu saja sudah sangat kita kenal sebagai orang yang mengangkat isu-isu yang penting seperti ini, sebenarnya tidak mempersoalkan siapa yang menang. Saya yakin sekali soalnya bukan itu. Jadi kalau mau membela Pak Prabowo, membela Pak Ganjar, membela Pak Anies, ya silakan. Tapi yang harus kita bahas adalah kualitas demokrasi kita. Dan apakah ada yang salah atau tidak pada pemilu. Dan kritik ini sangat perlu dalam sebuah demokrasi. Nggak bisa orang yang mengkritik jalannya demokrasi kemudian disuruh membuat negara baru. Itu bukan suatu cara berdemokrasi yang berkualitas. Nah jadi balik ke soal demokrasi yang berkualitas ini, saya akan bilang juga bahwa hak angket adalah salah satu cara untuk menjaga supaya demokrasi ini berkualitas. Perlu saya ingatkan bahwa tugas dan bahkan fungsi DPR itu kan 3. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran. Makanya dalam fungsi anggaran tadi sebenarnya saya menduga apa yang akan disampaikan oleh Bang Deddy adalah soal APBN itu juga disetujuinya oleh pemerintah dan DPR dengan alokasi-alokasi tertentu. Dalam mengawasi fungsi anggaran ini salah satunya dalam pasal 20A dari konstitusi kita dikatakan ada tuh hak yang namanya hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Nah jadi Bang Karni dan Ibu dan Bapak sekalian,
Kan kalau kita berbicara pengawasan DPR sebenarnya ada 2 level. Ada level yang saya suka istilahkan dengan day to day monitoring gitu. Yang sifatnya memang day to day gitu ya. Setiap komisi bisa memanggil mitra kerjanya. Mungkin KPU, Bawaslu sudah sangat sering diskusi dengan Komisi 2. Komisi 3 sangat sering diskusi dengan segala macam, KPK, Kemenkumham. Mitranya masing-masing, 1 sampai 11 komisi itu. Itu yang day to day, fungsi pengawasannya berjalan. Tapi ada fungsi pengawasan level berikutnya. Nah itulah yang diatur dalam konstitusi kita yang namanya hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Dan kenapa saya bilang level berikutnya? Karena 3 model hak ini sebenarnya fungsi pengawasan yang sifatnya langsung lebih tinggi gitu kepada presiden sebenarnya. Walaupun kemudian nanti bisa saja akan dia mengutus menterinya dan lain sebagainya. Tapi levelnya tinggi, langsung kepala eksekutif dengan legislatif. Bukan antara komisi dengan menteri begitu. Nah perlu digali, tadi Bang Deddy sudah menyebutkan sejarahnya ya dari semua presiden sebenarnya pernah hak angket. Pak Jokowi cuma pernah waktu KPK 2017 dan hanya itulah yang terakhir ada hak angket. Itu pun pada KPK. Jadi yang ingin saya sorot adalah DPR selama ini kemana aja tidak melaksanakan fungsinya. Tapi saya tidak mau menyalahkan 2 orang ya yang aktif ya ada di sini. Saya ingin bilang ini juga bagian dari matinya oposisi dalam masa pemerintahan Pak Jokowi. Ibu dan Bapak sekalian, Bang Karni, izinkan saya memberikan referensi bahwa ini bukan sekedar omongan warung kopi, studinya banyak. Ada studi dari para scholars di ENU tentang regresi demokrasi. Saya sendiri lagi studi juga soal autocratic legalism, ada juga soal democratic backsliding, yang intinya menunjukkan bahwa cara matinya demokrasi itu memang dengan membunuh oposisi. Dan sesungguhnya baru belakangan misalnya PDI Perjuangan menyadari bahwa membangun koalisi yang besar itulah yang mematikan oposisi di DPR. Makanya DPR selama ini kurang dalam tanda kutip galak. Kenapa menurut saya DPR harus galak? Itu poinnya dengan checks and balances. Selama dari 2017 hampir nggak ada. Pemerintah mau undang-undang apa aja lolos. Paling-paling yang biasanya menolak itu cuma 2 fraksi. Fraksi PKS dan fraksi Demokrat. Tapi Demokrat juga sekarang sudah menjadi menteri. Ya kan? Jadi udah jadi mahakarya. Udah jadi menteri terus langsung berubah semua lagi pendapatnya. Dari mengkritik IKN jadi memuji-muji dan seterusnya. Itu saja sudah menandakan bahwa oposisi makin dimatikan. Tapi baiklah. Ada perubahan konstelasi politik, misalnya PDI Perjuangan, Nasdem, P3 ya dan yang lainnya. Nah jadi saya ingin katakan hak angket itu bagusnya sebenarnya di situ. Kita paling tidak 2 hal. Pertama adalah saya nih warga biasa, saya bukan anggota DPR seperti orang-orang di samping saya. Bukan juga anggota partai politik, saya jadi punya saluran, saya jadi punya tempat di mana saya bisa melihat wakil-wakil saya, mungkin selama ini juga saya sudah sering kritik, tapi at least tolong dong di ujung ini wakil-wakil saya mewakili saya nanya yang benar. Supaya kita nggak berhenti di talk show gitu, nanya yang benar. Pak Jokowi, Anda ini waktu itu kenapa sih bansosnya dimajukan? Silakan jawab begitu, misalnya ya kan. Nanti katanya naskah akademiknya lagi dibuat, pertanyaannya bisa banyak. Nah, itu jadi cara penting untuk mendapatkan kejelasan. Yang kedua, angket ini juga momentum penting supaya kita membangkitkan kembali demokrasi yang selama ini dilemahkan karena oposisinya dimatikan. Karena dibuatkan koalisi yang terlampau besar di DPR. Jadi dilema dari presidensialisme multipartai kan begitu. Kecenderungannya dulu juga pemerintahan Pak SBY juga begitu. Akan membentuk koalisi. Tapi koalisinya Pak Jokowi itu memang besar sekali sehingga akhirnya fungsi-fungsi DPR banyak yang
mati. Ya jangan dibilang mati deh, nanti salah juga sih. Adalah gejolak-gejolak gitu ya, tapi paling tidak lemah sekali gitu fungsi-fungsinya. Nah jadi poin kedua ini juga penting untuk membangkitkan kembali bahkan memori kita soal bagaimana demokrasi seharusnya, bagaimana DPR seharusnya yang harusnya galak. Cara itulah kalau kita berbicara checks and balances, kita bicara demokrasi, kita bicara bahkan negara hukum, antara legislatif, eksekutif, yudikatif, itu memang harus saling cek dia. Kalau terlalu tenang, mau undang-undang ini 6 hari jadi, mau undang-undang Minerba 6 hari jadi, mau undang-undang KPK 2 minggu jadi tenang, gak ada apa-apa, ya itu juga buat saya bukan demokrasi yang substantif sebenarnya. Nah oke, itu satu ya, alasan-alasan hak angket. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kalau dibayangkan bahwa hak angket itu untuk tadi ya misalnya mau mengulik-ngulik C1 dan lain sebagainya, bukan. Memang benar dalam konstitusi maupun dalam pasal 79 undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, itu undang-undang MD3 kita sering sebut, memang hak angket itu untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Jadi yang akan ditanya-tanya bukannya ini C1 di TPS ini begini, bukan begitu, percayalah. Karena memang hak angket tuh nggak baru, udah sering, tadi sudah diceritakan sedikit sejarahnya. Soekarno juga pernah, segala macam. Jadi kenapa hak angket jadi penting ketimbang yang tadi saya bilang daily monitoring itu? Karena dalam hak angket, dia DPR, dia punya wewenang yang memang kuat. Siapa aja yang DPR panggil wajib datang. Kalau nggak datang bahkan DPR bisa ya, belum tentu perlu kan, bisa melakukan upaya paksa dengan berkoordinasi dengan kepolisian. Jadi memang penting sekali sebagai suatu forum politik untuk menjernihkan masalah-masalah kebijakan dan pelaksanaan undang-undang. Dan ini kenapa penting? Di MK, di Bawaslu sesuai undang-undang memang nggak akan bisa untuk membongkar, menurut saya ya, nanti mungkin Mas Bagja bisa menggali lebih jauh. Memang ada batasan-batasan yang nggak akan mampu membuat Bawaslu membongkar sampai ke kebijakan karena dia badan pengawas pemilu memang gitu. Di MK, silakan MK jalan, tapi MK, Ibu Bapak sekalian, memang tidak akan menyentuh biasanya dalam putusan-putusan yang sudah berkali-kali dilakukan, tidak bisa menyentuh yang namanya terstruktur, sistematis, dan masif. Biasanya mereka akan bilang, oh itu urusan Bawaslu tuh. Sementara dalam undang-undang nggak akan juga bisa terlalu jauh sampai ke, ya itu tadi ya, bansos, nanti implikasinya masifnya kemana kan TSM itu mesti dibuktikan juga masifnya di mana. Jadi itu bukannya, maksud saya antara hak angket dengan MK itu bukan pilihan. Maksud saya bukannya ya udah MK aja deh sama Bawaslu beres. Nggak bisa begitu juga melihatnya. Dua-duanya bisa berjalan dengan baik dan dua-duanya sama penting dan dua-duanya konstitusional. Jadi itu yang harus dipegang tuh. Jadi kalau ada dugaan wah ini sih sebenarnya mau menjatuhkan Jokowi, menurut saya sih nggak akan sampai ke situ juga ya. Nggak tahu lah nanti dinamikanya seperti apa. Tapi buat saya tujuannya bukan jatuh menjatuhkan hak angket. Nanti dulu pelan-pelan kita. Tujuannya adalah membongkar kecurangan atau dugaan-dugaan kecurangan yang secara peraturan perundang-undangan akan sangat menantang untuk dibuktikan secara hukum pemilu. Sekali lagi Bawaslu itu wewenangnya juga dipagari oleh undang-undang. Nggak bisa dia tiba-tiba yuk kita cek bansos yuk ini menterinya gimana, nggak bisa juga, nggak ada wewenang ke situ. Yang punya wewenang ke situ adalah DPR sebagai lembaga legislatif. Nah itu beberapa hal yang saya bisa jernihkan dulu supaya kita jangan tertukar-tukar dan nanti bayangkan Ibu dan Bapak sekalian dalam forum itu kan nanti kan pansus nih kalau udah disetujui 50%+1 disetujui sebagai memulai gitu.